Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Selamat pagi bagi kita semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bapak Ibu saudara, sebelum Bapak Ibu saudara melakukan kegiatan pada satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita dimulai dengan berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, firman Tuhan yang akan kita dengar dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita, yakni pada hari Senin tanggal 2 Maret 2026, tertulis dalam Nabi Yesekiel pasal 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Hai manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan kita, pasti kalau saya mengatakan hari ini bahwa saudara sudah menjadi pengikut Kristus, jawabannya pasti sudah. Dari mana kita tahu bahwa kita sudah mengikut Kristus? Ketika Bapak Ibu, saudara-saudaraku sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, otomatis dari pernyataan itu kita semua pastilah sudah menjadi pengikut Kristus. Tetapi kita juga tidak boleh hanya menjadi pengikut Kristus yang pasif, tetapi kita juga harus menjadi pengikut Kristus yang aktif, yang menunjukkan benar-benar kita adalah sebagai pengikutnya. Atau kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah anak-anaknya. Seorang anak dan memiliki orang tua, pastilah dia tahu keinginan orang tuanya. Pastilah dia mengerjakan apa kemauan orang tuanya. Bukan hanya legasi, identitas aja yang dia peroleh, tetapi lebih kepada sosok seorang anak yang boleh bekerja, yang boleh menjadi contoh buat yang lain ketika juga dia merasakan dan tidak akan pernah mempermalukan orang tuanya kalau dia melakukan sesuatu yang baik dalam hidupnya. Demikian firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita Bapak Ibu saudara, ketika kita diangkat menjadi anaknya, kita telah dilahirkan kembali ke dunia ini melalui sifat perilaku kita yang sangat baik. Kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan melalui gereja atau pertangyangan, tidak hanya melakukan dua syafaat kita saja, tetapi apa yang Bapak Ibu kerjakan dalam ibadah-ibadahmu, maka Bapak Ibu juga harus mengerjakannya di dalam sikap dan perilakumu. Maka dikatakan Bapak Ibu saudara, kalau Yesus dalam perjanjian baru menjadi penjaga kita, dalam perjanjian lama telah dicanangkan bahwa kata engkau itu merujuk kepada Yesus yang akan menjadi penjaga bangsanya. Dan nabi-nabi juga akan menjadi bagian daripada kata menjaga, ya, garden, ya, guide, menjaga. Itu akan menjadikan mereka memiliki tanggung jawab yang luar biasa. Kalau nabi-nabi dalam perjanjian lama dikatakan bahwa mereka akan menjadi penjaga kaumnya melalui Allah yang telah mengangkat mereka, tetapi dalam perjanjian baru Yesus menjadi penjaga bagi kita. Nah, persoalannya hari ini kita semua banyak yang hanya
suka dan senang hanya disebut sebagai anak Allah. Tetapi belum tentu dia mampu menjadi penjaga, terlebih menjaga dirinya, menjaga hatinya. Bahkan lebih luas lagi tanggung jawab seorang anak yang telah diangkat, bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk banyak orang lain. Supaya dengan apa yang telah dia dapatkan, identitas sebagai anak Allah, maka dia juga harus mengerjakan apa yang telah diberikan kepadanya. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang sulit, yang sering orang tidak mau melakukannya. Nyaman dengan hanya mendengar, tetapi tidak pernah, bahkan mungkin jarang melakukan firman Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Saya ibaratkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi seorang duta. Di televisi kan banyak pemilihan duta ini dan sebagainya. Dan duta ini akan menjadi utusan dalam program-program yang dilaksanakannya. Kita juga demikian. Kita adalah duta Allah. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita yang sudah mendengar firman Tuhan, kita yang sudah tahu firman Tuhan, dan ketika ada orang yang merasa hidupnya harus kita luruskan, kita cerahkan hidupnya, bahkan kita akan bawa kepada Tuhan, kitalah menjadi duta-dutanya. Apakah engkau sebagai seorang suami kepada istri, atau istri kepada suami, atau orang tua kepada anak-anak, atau mungkin di tengah-tengah kantormu, pekerjaanmu, bisnismu, atau mungkin tempat jualanmu, atau apapun itu, atau di sekolahmu sebagai seorang anak, di perkuliahanmu, kamu menjadi duta Allah dengan memperlihatkan firman-Nya yang benar melalui perkataan dan perbuatanmu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jadilah garam dan terang dunia. Kita memasuki masa-masa prapaskah ketika Yesus akan menjadi terang dan keselamatan bagi kita. Dan ketika dia telah menunjukkan itu melalui kematiannya, kita juga diutus sekarang menjadi duta-dutanya di tengah-tengah dunia ini. Tidak harus berbuat banyak, tidak harus seperti orang lain. Hal sekecil apapun yang saudara-saudara lakukan bagi orang lain, ketika itu bisa berdampak dengan yang baik, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa bagi Allah. Mari dimulai dari diri sendiri, menghargai diri sendiri, lalu memperlakukan hidup kita dengan baik, lalu kita keluar dari hidup kita kepada banyak orang lain. Jangan katakan kamu tidak bisa, jangan katakan kamu tidak mampu. Katakan, saya pasti bisa, saya pasti mampu melakukannya jika Tuhan bersama dengan saya. Jika Allah di pihakku, siapakah yang akan melawanku? Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Benar, kami akan Kau mampukan ketika firman-Mu boleh menerangi kami. Ketika kami boleh menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami menjadi garam dan terang, dan persiapkanlah hidup kami sepanjang Tuhan memberikan nafas kehidupan bagi kami, agar kami boleh menjadi alat Tuhan, membawa berita keselamatan, membawa banyak orang kepada Tuhan untuk bertobat. Bapa di sorga, kami serahkan segala aktivitas kami dalam satu hari ini, dan Engkau berkati juga keluarga kami, anak-anak kami yang jauh yang dekat, bahkan mungkin orang-orang yang mengasihi dan yang kami kasihi. Biarlah senantiasa Tuhan berkati mereka. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.
Amin. Shalom Bapak Ibu.